Di tahun 2019, smartphone ini adalah salah satu smartphone favorit saya. Mungkin sekarang pun juga masih dalam kategori smartphone favorit saya all the time. Karena banyak hal yang membuat saya tertarik untuk menggunakannya dalam jangka panjang. Tapi apakah di tahun ini masih worth it untuk dipakai? Inilah ulasannya OnePlus 7T di tahun 2020. Dari dulu, OnePlus itu selalu punya desain dengan cita rasa yang unik banget. Nggak cuma desain tapi juga bahan. Kalau dulu OnePlus One punya sandstone finish, ini desainnya juga unik, materialnya pun juga oke. Dia punya desain dengan kamera bentuk bulat yang mungkin salah satu yang pertama di kelasnya. Dia punya desain frosted glass biru dan silver. Di varian ini aku punya biru dan enak banget digenggam karena tidak meninggalkan sidik jari tapi tetap kerasa premium. Build quality-nya juga bagus banget. Saya nggak ada komplain sih, malah seneng banget kalau saya ngomongin build quality dan material dari OnePlus 7T ini. Semuanya kerasa well built banget. Tombol-tombolnya juga clicky banget. Dan OnePlus punya sesuatu yang tidak dimiliki Android manapun dari dulu sampai sekarang ya. Ini tombol mute switch. 3 mode vibrate, ring, dan mute ini bisa diatur dengan sekali potek dari samping body. Jadi ada tombol dedicated ini yang benar-benar khas OnePlus banget. Layar juga salah satu yang spesial dari OnePlus 7T. Memang masih mengusung desain notch, tapi dia memiliki resolusi Full HD Plus dengan optik AMOLED yang benar-benar nyaman dipakai, colornya bagus, dan memakai refresh rate 90Hz menambah kenikmatan dalam memakai smartphone ini. Benar-benar smooth saat dipakai. Ini salah satu smartphone paling smooth yang pernah saya pakai sih. Untuk jeroan, ini juga tidak mengecewakan karena flagship grade juga. Dengan Snapdragon 855 Plus, RAM 8GB, internal 128GB. Setup kamera juga cukup lengkap, triple kamera. Untuk Android versinya ini datang dengan Android 10 dan OnePlus salah satu brand smartphone yang sangat rajin dan cepat untuk roll out versi Android terbaru. Dengan spesifikasi yang masih handal banget di kelasnya, dan Snapdragon 855 Plus menjalankan aktivitas harian tentu nggak ada masalah sama sekali. Dengan smoothness level tingkat tingginya, benar-benar nyaman dipakai. So far saya nggak menemukan kendala apapun. Multitasking juga salah satu poin terbaik dari sebuah OnePlus. Untuk Oxygen OS-nya, mungkin ini salah satu atau mungkin yang terbaik ya, masih yang terbaik dari sebuah custom OS-nya smartphone Android. Mungkin ini bisa dibilang adalah iPhone-nya Android. Karena it's just that smooth, battery smooth banget. Enak banget dipakai, tetapi dia menawarkan level kustomisasi yang bagus juga gitu. Dan bener-bener bangga juga sih sebenarnya pakai OnePlus. Salah satu hal yang membuat saya kangen setelah kembali memakai smartphone manapun ya, rasa-rasanya pengen kembali pakai OnePlus aja gitu. Karena simple banget dipakai, stok Android tapi kustomisasinya bagus. Kemudian dia karena memakai AMOLED juga pilihan wallpapernya juga keren-keren ya. OnePlus juga salah satu brand yang menurut saya selama saya ngikutin smartphone, biasanya wallpaper defaultnya OnePlus itu salah satu yang saya buru juga sih karena keren-keren semua. Untuk impresinya Oxygen OS, ya so far ini mirip ya dengan stok Android. Tidak ada aplikasi apapun, bloatware apapun itu nggak ada, bener-bener bersih. Feelingnya juga sama seperti kita pakai Pixel, tapi ada faktor-faktor yang membuat OnePlus ini lebih enak lagi dipakai. Mungkin karena 90Hz-nya, karena level optimalisasinya, kemudian karena level kustomisasinya yang banyak, sehingga rasa-rasanya even bahkan lebih baik dari sebuah Pixel dari segi software ya, dari segi software OS-nya. Seperti kamu lihat, OnePlus ini datang dengan desain notch, tapi sebenarnya secara software OnePlus menawarkan fitur untuk menyembunyikan notch-nya atau mengkustomisasi notch-nya. Ada 2 pilihan di sini, yakni untuk menampilkan seperti biasa default dan kemudian hide the notch area. Nah, seperti ini tampilannya. Dan bagusnya adalah dia tetap kelihatan lonjong ya, artinya porsi lengkungnya itu sama seperti HP-HP yang
notch-nya itu nggak ada gitu, jadi keren aja gitu, nggak dipotong tegak lurus gitu. Jadi ketika notch-nya di hide seperti ini, itu tampilannya clean malah, jadi notification areanya itu juga turun ke bawah dan dia juga kelihatan lengkung tampilannya, sekilas bener-bener nggak kelihatan ada notch-nya. Dan ini layarnya juga AMOLED, tentu warnanya juga hitam pekat gitu ya, seperti nggak ada apa-apa di situ gitu. Terus kemudian untuk navigation bar-nya ini juga salah satu yang terbaik secara fungsi, secara estetika. Navigation gesture-nya juga salah satu yang paling nyaman untuk digunakan di universe Android ya. Mungkin kalau dari semua smartphone all the time saya masih suka iPhone ya, gesturnya yang terbaik. Plus ini benar-benar very close second gitu. Jadi saya puas untuk gestur juga oke. Kita bahas sekilas tentang kamera. OnePlus 7T ini memiliki setup kamera yang cukup kekinian, apalagi kalau kita melihat OnePlus 7 yang masih punya 2 kamera doang, yang nggak punya ultra wide ya. Sekarang dia punya ultra wide, terus kemudian setup main kamera seperti biasa dan setup untuk portrait lens. Tampilan settingnya juga seperti biasa, yang pasti watermark shot on OnePlus-nya saya nyalakan karena ya itu suatu hal yang wajib kayaknya untuk zaman sekarang ya. Untuk kualitas fotonya sendiri saya bilang bagus banget ya. Mungkin nggak selevel flagship banget ya, artinya untuk kelas-kelas sepantarannya seperti S10 Plus, Note 10 mungkin nggak selevel itu, tapi nggak banyak yang harus dikomplain sih. Warnanya bagus, punchy banget. Terus kemudian dynamic range-nya bagus. Mungkin agak-agak terganggu sedikit sama karakter warna default-nya itu yang agak oversaturated ya. Agak kurang natural, tapi harusnya ini bisa di-tune juga sih agar lebih natural, atau kamu bisa edit dikit agar bisa lebih natural. Ketajamannya juga bersaing dengan flagship. Kalau misalnya kamu bandingkan dengan dari segi harganya ya, kalau waktu itu saya pakai HP ini berbarengan dengan S10 Lite yang pakai Snapdragon 855 Samsung resmi. Untuk dibandingkan dengan S10 Lite, kameranya OnePlus 7T ini lebih oke secara umum ya. Dari masing-masing lensa, kualitas masing-masing lensanya juga lebih bagus, lebih tajam, dynamic range-nya sedikit lebih luas. Untuk hasil video juga saya kira cukup memuaskan. OnePlus 7T ini memiliki fitur super steady kamera, jadi kayak mode gimbal gitu, menjadikan tampilan videonya itu bener-bener super smooth, super anteng banget. Tapi memang dia ngepotong porsi sedikit dari frame layarnya ya, jadi sedikit lebih sempit. Tapi hasilnya bener-bener oke banget. Untuk kamera video 4K dan Full HD-nya menurutku juga sama-sama stabil. Untuk hasilnya berikut ini ya. Oke, ngomongin soal biometric security ya. Ini juga salah satu strong point dari OnePlus dari dulu. Face unlock-nya cepet banget. Terus kemudian fingerprint under display-nya juga salah satu yang tercepat kayaknya di ranah Android ya. Tapi memang dia ini face unlock-nya nggak punya 3D face unlock system ya. Artinya dia cuma mengandalkan sensor kamera depan.
Jadi dari segi keamanan memang nggak terlalu reliable ya. Ya gitulah kalau keamanan ya. Tapi untuk reliability sehari-hari secara fungsional ini cepet banget, nyaman banget pakai ininya, face unlocknya. Nah di kelengkapan paket penjualan ada, aku bahas aksesoris yang ada aja ya, aku nggak perlu ngeliatin bisnya. Ini adalah warp charging 30 watt ya, dia berdaya 30 watt. Ini karena unit Cina sih, jadi konektornya pipih. Kemudian kabelnya khas Type-C to Type-C warna merah. Baterai juga salah satu strong point juga dari sebuah OnePlus 7T. Tidak seperti OnePlus 7 yang memakai Snapdragon 855, memakai 90 Hz, tapi malah sedikit lebih boros. Saya ngerasa OnePlus 7T ini lebih hemat daya. Cukup lebih hemat daya dari OnePlus 7 Pro. Saya bisa secara rata-rata dapat 7-8 jam screen on time. Dan itu healthy banget sih. Kemudian untuk storage-nya ini datang dengan 128 GB. Secara sistem terpakai 30-an GB. Dan ya inilah poin yang sedikit kurang mengenakan ya, karena dia nggak punya SD card support. Jadi kamu harus bijak-bijak aja ngatur storage. Meskipun sebenarnya 128 not bad lah ya. Gimana? Menarik gak OnePlus 7T? Hampir semua aspek saya bilang positif semua, hampir nggak ada yang negatif loh. Dari layar, performa, speaker, baterai, UI semua bagus, kamera juga oke. Terus masa nggak ada yang negatif? Menurut saya sih yang kurang adalah pertama kalau di Indonesia dia nggak punya kapabilitas dual SIM, terus kemudian minus micro SD card slot juga. Ya yang gitu-gitu aja, dan nggak ada jack audio ya, itu doang sih menurut saya yang poin minus terbesar, 3 poin itu. Dengan segala hal positif yang dia ditawarkan, ini salah satu smartphone dengan value terbaik di tahun 2020.